Terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Kalau saya melihat berita ini, terus terang saya sangat bingung sekali. Di sini bahkan dari Tempo ada 16 BUMN disuntik PMN 44,24 triliun. Ada Asabri, PLN hingga Bio Farma. Nah, kenapa saya bingung di sini? Karena saya masih ingat betul pada waktu lalu pada tahun 2021 kalau tidak salah, Presiden Joko Widodo bahkan marah besar. Marahnya kenapa? Tentu saja marahnya ada BUMN yang sering banget disuntik PMN. Di sini bahkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Erick Thohir pada waktu lalu untuk BUMN yang sakit tidak usah disuntik PMN, melainkan tutup saja. Karena menurut Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, kalau disuntik PMN lagi, akhirnya juga perusahaan tersebut tidak mau berkompetisi dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, ya tepatnya sebelum Pilpres, menurut saya sangat keren sekali. Sangat keren karena himbauannya sangat bagus, tidak menghambur-hamburkan uang rakyat, tidak menghambur-hamburkan duit masyarakat. Menurut saya sangat keren sekali, tetapi di sini ya setelah kemungkinan 2 tahun berlalu ya, dan setelah Pilpres sebelum pilkada di sini tiba-tiba ada 16 BUMN disuntik PMN 44,24 triliun. Di sini sungguh mengejutkan sekali, sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2021. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Sauya, suntik modal terus layaknya perusahaan plat merah itu mendapatkan PMN, jangan sampai kejadian BUMN rugi tapi bayar bonus Dewan Komisaris dan direksi setelah mendapat PMN suntikan modal dari pemerintah. Seperti ini video dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu juga marah ya untuk tidak memberikan PMN dana bagi perusahaan BUMN yang tidaknya yang sakit. Seperti ini videonya. Terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, saya sangat sependapat sekali. Masa sih harus disuntik PMN terus-menerus? Menurut saya juga akan ya setidaknya menghambur-hamburkan uang negara, uang rakyat, karena juga yang terbesar di sini adalah uang dari rakyat, yaitu hasil dari pajak di sini. Nah, di sini menurut saya sangat wow sekali ketika pemberitaan saat ini malah ada 16 BUMN yang disuntik PMN hingga 44 triliun. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa. Di sini dari tempo.co, yaitu 16 BUMN disuntik PMN 44,24 triliun, ada Asabri, PLN hingga Bio Farma. Nah, di sini Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR sepakat menyetujui usulan penyertaan modal negara PMN 44,24 triliun untuk 16 badan usaha milik negara. Usulan itu disepakati 9 fraksi dalam rapat dengar pendapat. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN, kata Wakil Ketua Komisi 6 Sarmuji dalam rapat dengar pendapat RBD Komisi 6 DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta pada Rabu malam. Erick Thohir merespon keputusan Komisi 6 DPR itu. Dia mengklaim PNN itu untuk pertama kalinya bersumber dari dividen BUMN bukan hutang. Di sini pertama kali PMN yang didorong Kementerian
pengadaan BUMN tidak berdasar hutang negara karena dividen lebih besar dari PMN, kata Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Sepanjang 2020 hingga 2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai 279 triliun, sementara suntikan PMN pada periode itu sebesar 217 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar 61 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberikan kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional. Ya, tapi kalau bisa ya jangan disuntik PMN, seharusnya ya membuat negara untung, karena BUMN itu menurut saya sih fondasi negara, yaitu soal keuangan. Menurut saya fondasi, tetapi kalau disuntik PMN terus menurut saya juga ya di stop dulu lah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Urang Awak, dikasih modal, dikelola dapat untung, disuntik terus tiap tahun. Kalian itu kerja apa? Ngegarong. Di sini dari Mulan, klaim ET atas disetujui PMN oleh DPR bahwa PMN itu untuk pertama kalinya bersumber dari dividen BUMN, bukan hutang. Pertanyaannya, negara dan rakyat mendapat manfaat apa kalau diminta-minta terus? Di sini modal itu terusnya berkembang, bukan habis buat foya-foya. Yang ada seperti itu, PMN bukan untuk menyehatkan BUMN, tapi diutamakan untuk bayar bonus dewan komisaris dan direksi dulu. Jadi BUMN tetap nyungsep. Ya, bahkan pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo mengatakan seperti ini ya. Saya masih ingat betul pada waktu lalu. Jadi tidak ada yang namanya proteksi lagi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya. Nah, di sini pada tahun 2021 saya sangat sepakat sekali. Nah, di sini bahkan juga dari Engkong Rus, gue nggak paham ini Pak Erick Thohir dalam memilih orang-orang yang menduduki jabatan strategis di BUMN berdasarkan apa? Kok bisa orang-orang dengan latar belakang kategori red flag masih dipilih? Gimana BUMN sehat dan berkontribusi maksimal kalau begini? Hade, bagaimana menurut Anda? Nah, di sini ada video RPD dengan Dirut PT Bahana Pembina Indonesia. Asabri ini setiap tahun ambil premi dari pensiun dari negara terhadap pegawai-pegawai di industri ketahanan begitu Pak. Tapi ketika salah investasi, kenapa harus kita yang menanggung? Kenapa harus negara lagi yang menanggung? Apalagi kami pengen tanya ini, kalau kami harus kasih uang 3,6 triliun ini Pak, kami tanya kejelasan dari kasus 2 pimpinan ini Pak. Saya lihat Pak Helmi Iman ini pada bulan Juni dipanggil KPK soal kasus salah investasi di Taspen Pak. Nah sekarang horor sekali ya. Ya memang seperti ini. Tapi menurut saya sangat keren sekali apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada waktu lalu sebelum Pilpres ya. Setidaknya jangan disuntik terus lah, diberi modal terus dan juga ya tetap rugi dan lain sebagainya. Menurut saya BUMN di sini di stop ya. Ya biar apa? Biar mencari formula tersendiri lah bagaimana plat merah di sini perusahaan BUMN tersebut bisa untung, bisa mencetak uang bagi negara. Menurut saya itu yang paling penting, poin yang paling penting. Apalagi kalau kita lihat dari sini juga ada Dirut yang bahkan dipanggil KPK, yaitu tentang salah investasi dan lain sebagainya. Bayangkan di sini kalau salah investasi terus misalkan seharusnya dia yang menanggung, bukan malah negara yang menanggung. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari The Devil, pesanan balas budi, koncoisme mengalahkan segalanya. Di sini dari Limit, bagi-bagi kursi sesuai pesanan. Di sini dari Kulo Edi, BUMN aturan yang gemukin APBN bukan sebaliknya. Iya, seharusnya malah gemukin APBN bukan malah sebaliknya. Ya, tapi saya berharap lah semoga saja pada pilkada serentak besok berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.